Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang update terbaru Facebook. Ini keren banget. Karena apa? Karena fitur terbaru ini membuat kita bisa jualan event secara online. Namanya adalah Paid Online Event Facebook. Oke, menarik bukan? Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih lengkap mengenai berita ini, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang rilis fitur paid online event Facebook. Apa sih sebenarnya fitur ini? Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Fitur ini pertama kali dirilis adalah pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Berita ini dapat teman-teman baca di halaman Facebook News. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Fiji Simo. Nah, Fiji Simo ini adalah Vice President Head of Facebook Apps. Nah, pada artikel inilah Fiji Simo menyebutkan bahwa ada fitur baru yang baru saja dirilis oleh Facebook. Namanya Paid Online Event Facebook. Nah, pada fitur ini memungkinkan untuk teman-teman yang punya halaman Facebook dapat membuat acara secara online. Kemudian teman-teman juga bisa menetapkan harga untuk acara tersebut. Kalau teman-teman bikin event, teman-teman bisa menetapkan harga tiketnya berapa gitu kan. Kalau selama ini kan teman-teman bikin event di Facebook, itu free kan? Karena memang nggak ada cara untuk memungut biaya untuk user-user Facebook yang menonton. Nah, saat ini ada solusi yang Facebook berikan agar teman-teman bisa menetapkan harga kemudian memungut biaya tiket buat user-user Facebook yang pengen ikutan acara teman-teman. Nah, selain menetapkan harga dan memungut pembayaran, teman-teman juga langsung bisa mempromosikan acara atau event yang teman-teman bikin itu langsung dari Facebook. Nah, Facebook sendiri menyebut ini sebagai solusi satu platform karena menggabungkan seluruh solusi itu ke dalam satu platform yaitu Facebook. Nah, ini dia tampilannya ya. Nah, ini contohnya. Paint Night with Amy. Waduh, melukis malam-malam sama Amy gitu ya kira-kira. Ini live video dan ini bisa langsung dibeli tiketnya. Ini harganya 9,99 dolar ya. Lumayan lah. Nah, kemudian tidak hanya itu, Facebook juga memberikan berbagai solusi. Yang pertama ini adalah ini tadi yang barusan kita bahas, paid online event Facebook. Ini melalui halaman Facebook ya, Facebook Live. Nah, kemudian Facebook juga ada kemungkinan ini sedang dilakukan tes untuk melakukan event yang lebih pribadi atau dalam skala kecil, yaitu menggunakan Messenger Room. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bikin acara terbuka yang besar banget, mungkin 100, 200, atau 1000 orang, nggak tahu sih bisa nggak ya kalau 1000 orang ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai Facebook Live dan bisa dipungut bayaran. Nah, tapi kalau teman-teman pengen skala kecil, misalnya pelatihan online private gitu, VIP hanya buat 20 orang misalnya. Nah, ini bisa pakai Messenger Room. Nah, kira-kira seperti itulah kemungkinan ya. Tapi karena ini belum keluar fiturnya yang Messenger Room, kita nggak bisa bicara banyak ya. Nah ini berbagai solusi yang Facebook tawarkan. Nah, hebatnya lagi, Facebook tidak memungut biaya sepeser pun untuk fitur ini. Nah, kita bisa dapat penghasilan dari fitur yang baru ini, tapi Facebook tidak akan memungut biaya. Tapi ini ada batasnya, kata Facebook. Ini paling enggak sampai tahun depan itu enggak akan ada biaya. Artinya tahun 2021. Masih ada kesempatan setahun, setahun lebih lah ya, untuk memanfaatkan fitur ini tanpa biaya apapun. Nah, tapi ada tapinya nih, kecuali Apple. Nah, buat pengguna Apple dan pengguna Facebook yang pengen bikin event seperti ini, maka tetap dikenakan biaya seperti biasa dari Apple Store, yaitu 30%. Nah, jadi kalau biaya eventnya itu 10 dolar, jadi teman-teman cuma dapat 7 dolar. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Kalau biaya sebesar 30% ya. Dan untuk pembayarannya, nah ini untuk pembayarannya Facebook menyediakan yang namanya Facebook Pay.
Nah, ini contohnya. Nah ya, begitu diklik, ini akan langsung dibawa ke Facebook Pay. Nah, dan teman-teman bisa langsung menggunakannya. Nah, nah ini tapinya. Sayangnya, Facebook Pay itu hanya dirilis untuk 10 negara. Maksudnya, hanya 10 negara di dunia ini yang bisa menggunakan Facebook Pay untuk saat ini. Nah, buat teman-teman yang mengikuti berita terbaru mengenai Facebook Pay ini, mungkin pernah ingat ya, pada bulan April kemarin itu ada desas-desus bahwa Facebook Pay ini akan bekerja sama OVO. Ada juga sama Link Aja. Nah, bahkan pengen bekerja sama dengan GoPay katanya. Nah, itu terjadi pada bulan April tahun 2020 ini ya. Baru beberapa bulan yang lalu. Nah, cuma sampai sekarang itu belum ada berita terbaru mengenai kerjasama ini. Kita harapkan semoga saja betul-betul terjadi kerjasama yang baik dengan startup-startup lokal ini. Jadi kita bisa segera langsung menggunakan Facebook Pay ini. Nah, kemudian kembali kepada paid online event Facebook ini ada beberapa syarat. Ini ada 4 syarat ya. Ada 4 syarat untuk menggunakan online event Facebook ini. Teman-teman nanti bisa akses keempat syarat ini langsung ke artikel di Projasa Web ya, atau bisa cek di deskripsi nanti. Mungkin saya coba masukin juga syarat-syaratnya. Jadi teman-teman bisa cek apakah halaman Facebook teman-teman itu udah memenuhi syarat. Tinggal dicek aja. Nah, kebetulan karena Indonesia sekarang belum tersedia Facebook Pay-nya, ini kesempatan buat teman-teman mempersiapkan halaman Facebook-nya supaya bisa memenuhi syarat gitu kan. Mumpung belum rilis di Indonesia, kita siap-siap dulu gitu maksudnya. Nah, ini ya. Ini rilisnya itu sudah di 20 negara. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada India, ada Singapura yang paling dekat sama kita ya. Nah, ini udah rilis di 20 negara. Saya yakin dalam waktu dekat juga akan rilis di Indonesia seiring juga dengan Facebook Pay-nya kemungkinan besar. Nah, begitu ini sudah rilis, maka ini bisa jadi lahan untuk kita berbisnis gitu ya. Yang dulunya teman-teman belum ada event-event secara online, teman-teman bisa coba mulai sekarang bikin acara event secara online di Facebook, kemudian lihat gimana sih reaksi dari target market gitu kan. Kalau memang diminati, teman-teman bisa bagikan secara free dulu untuk saat ini. Nah, kemudian begitu sudah rilis paid online event Facebooknya, teman-teman tinggal berikan tiket aja gitu kan. Minimal si target market sudah terlatih sama event online yang kita adakan. Oke, mungkin itu kita langsung sampai kepada kesimpulan. Jadi simpulannya adalah perubahan menuju era 100% digital itu semakin terlihat. Bisnis kita itu harus mampu menyesuaikan diri. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis event secara offline, nah teman-teman harus waspada ya. Harus dilihat nih pergerakannya. Harus segera menyesuaikan diri gitu kan. Ini bisa jadi sebuah disrupsi. Disrupsi ini pernah kita lihat pada layanan Gojek gitu ya. Begitu Gojek datang, itu para ojek offline yang biasanya itu kena disrupsi semua ya. Gelabakan gitu kan, bahkan sampai terjadi bentrokan gitu kan. Nah, hal ini bisa juga terjadi pada bisnis event offline. Nah, jika ini benar-betul terjadi, begitu Facebook menjalankan fiturnya di Indonesia ini, bisa jadi juga akan berefek pada bisnis event offline. Jadi teman-teman harus waspada. Dan saya rasa begitu Facebook merilisnya di Indonesia, tentu platform-platform yang lain juga berlomba-lomba ikut merilis fitur yang mirip. Minimal menurut saya itu adalah YouTube. Nah, bisa jadi YouTube juga akan merilis begitu. Nah, ini saya pribadi, menurut saya ya gitu, karena saya juga nggak berbisnis di bidang event offline, jadi saya kurang tahu banyak. Tapi menurut saya, ini bisa jadi ancaman buat bisnis event offline. Jadi teman-teman harus waspada dan segera menyesuaikan diri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.